Dalam 3 minggu, harga emas mencapai level terendahnya. Selamat sore, rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama apa yang membuat harga emas ini drop. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Kenapa bukan sesuatu yang baru? Karena pada video-video sebelumnya rekan-rekan sudah ada bocoran sebenarnya yang saya sampaikan melalui channel YouTube ini. Bocorannya apa saja? Jadi pada 4 hari lalu di situ sebenarnya kita sudah membahas emas di persimpangan. Data retail Amerika Serikat bisa ledakan pasar. Kemudian adalah kalau rekan-rekan melihat pada tanggal ini kita sudah publish 9 hari lalu ya. Ledakan sentimen pasar 11-15 Agustus siap guncang ekonomi global. Nah, dari topik-topik ini sebenarnya bukan hanya itu, tetapi juga rekan-rekan dapat kita lihat ya bagaimana tanggal 13 hari lalu, bukan tanggal 13, kita sudah juga buat emas menanti putusan di Bank of England dan data Amerika Serikat. Pasar siap diguncang. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru. Kalau kita melihat ini sudah bisa kita teropong ke depan, kira-kira bagaimana pasar ini akan bergolak, bagaimana pasar ini akan bereaksi. Nah, sekarang ini kalau kita melihat di banyak berita, apa yang menjadi poin konsentrasi dari investor? Pastinya adalah menunggu simposium Jackson Hole di Federal Reserve akhir pekan ini, rekan-rekan. Jadi inilah yang akan menjadi petunjuk tentang jalur kebijakan moneter di bulan ini. Bagaimana dengan dolar? Nah, kalau kita melihat ada penguatan dolar terhadap selera risiko. Nah, jadi inilah yang meningkatkan reaksi-reaksi pasar terhadap beberapa produk-produk komoditas, dan yang salah satunya adalah harga emas yang jebol ke bawah. Kalau rekan-rekan melihat, artinya pasar itu sedang menunggu pidato yang akan disampaikan oleh Kepala Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, pastinya di Jackson Hole. Jadi inilah yang menjadi hot topics, yang menjadi concern daripada pasar. Setelah kita mengetahui bahwa ini yang menjadi concern, artinya kita harus lebih waspada melihat. Nah, contoh pada hari ini tanggal 20 Agustus 2025, sekarang adalah hari Rabu, ini akan ada laporan crude oil inventory, di mana inventaris minyak mentah. Nah, ini diprediksi turun 0,8 juta barel. Nah, sebenarnya bukan data utama, tapi ini bisa mempengaruhi bagaimana sentimen pasar, bagaimana pergerakan harga minyak. Nah, ini untuk komoditas minyak mentah. Untuk besok pada Kamis 21 Agustus, ini harus benar-benar menjadi konsentrasi dari para traders. Karena kenapa? FOMC meeting minutes ini jika sampai bersifat hawkish, rekan-rekan, ini akan menahan atau, nah ini
dia akan membuat suatu lambatnya penurunan pada suku bunga. Nah, artinya ini bisa memperkuat status dolar. Nah, sebaliknya, nah ini harus diamati baik-baik. Bagaimana jika dovish? Nah, jika dia dovish, ini statement-statementnya ini yang harus kita telaah, kita teliti. Nah, ini bisa melemahkan dolar dan ini bisa mendukung emas. Nah, dua diksi, dua narasi, dua kosakata ini harus benar-benar kita perhatikan, yaitu hawkish dan dovish. Nah, di samping itu, ini juga yang menjadi konsentrasi kita adalah initial jobless claims di Fed Manufacturing Index-nya juga. Nah, jika nanti datanya lebih baik dari ekspektasi, nah ini bisa memperkuat sentimen pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi ini kecenderungannya membuat US dollar ini cenderung dia menguat dan bisa menekan harga emas. Ini tanggal 21 sangat penting sekali ya, karena kuncinya ada di FOMC meeting minutes. Kalau untuk tanggal 22 itu pada hari Jumat, jadi rekan-rekan ini jangan sampai lolos karena ini pidato Powell yang di Jackson Hole ini. Ini jam 10 ya AM sampai sekitar 21. Kalau 21 jam 9 lah WIB. Nah, poin di sini ini adalah jika Powell tetap pada narasi hawkish-nya dia atau dia tidak memperjelas penurunan suku bunga, artinya adalah US dollar berpotensi akan menguat. Ingat, menguat dan itu akan menekan pergerakan harga emas. Nah, jika Powell menunjukkan nada dovish atau ya bisa lebih terbuka terhadap pemangkasan suku bunga, artinya US dollar akan melemah dan ini akan memperkuat harga emas. Jadi kembali lagi ke dua kosakata. Nah, sebenarnya bukan hanya kita yang menganalisis, tetapi banyak dari para analis juga yang sudah mensinyalir Powell akan lebih menekankan kerangka atau kebijakan atau prinsip pengambilan keputusan di mana bukan mengindikasikan kapan pemotongan suku bunga terjadi, rekan-rekan, ya, tetapi lebih kepada bagaimana Bank of America mereka akan membuat suatu penilaian yang mungkin ini bisa lebih seimbang dibanding dengan ekspektasi pasar. Nah, kira-kira demikian. Nah, kalau kita melihat bagaimana pengalaman tahun lalu, kita bisa lihat bagaimana pergerakan tajam. Contohnya emas itu bisa persentasenya itu 1 sampai 1,2 atau sampai berapa persen dia bisa cukup besar. Ya, itu terkecilnya kalau di 7 sampai 10% atau sampai dalam 1,5 atau setengah bulan bisa bereaksi. Nah, jadi ini hal-hal yang seperti ini bisa terulang kembali, rekan-rekan. Jadi dalam ringkasan analisa kita dua kosakata, nah di mana US dollar dan emas. Jadi jika US dollar ini mengalami data ekonomi kuat, artinya nada hawkish dari minutes atau pidato daripada Jerome Powell. Nah, ini akan membuatkan sesuatu tindakan yang berbeda. Contohnya pada pelemahan nada dovish dari Powell dan data lemah. Nah, untuk emas, jika nada dovish, ya ekspektasi suku bunga turun. Nah, untuk sektor yang di sampingnya pelemahannya, jika US dollar kuat, artinya kenaikan yield dari nada hawkish. Nah, ini akan terjadi. Nah, apa yang menjadi rekomendasi? Nah, jadi di dalam setiap melakukan analisis ini penting untuk resiko kehati-hatian, rekan-rekan. Karena kenapa? Untuk US dollar yang perlu kita waspadai adalah data ekonomi lebih baik dari yang diprediksi. Nah, ini yang harus poin kita. Nah, kalau untuk emas artinya jika Powell mengecewakan, artinya harapannya pada dovish, emas bisa terkoreksi. Jadi hati-hati yang berposisi baik. Tapi jika berposisi sell, nah itu akan mendatangkan hoki atau cuan.
Nah, jika ada indikasi pelonggaran kebijakan rekan-rekan, emas bisa mengalami rebound. Nah, itu diperhatikan itu resisten dan supportnya. Yang ya kalau rekan-rekan masih menggambar, nah itu agak susah. Tapi kalau sudah menggunakan master signal itu akan lebih fleksibel atau lebih enak. Nah, kita coba buatkan simpulan singkat, artinya US dollar ya contohnya di dalam posisi stabil atau dia menguat ya jika ada sinyal hawkish. Nah, itu terjadi. Nah, kemudian nah ini untuk emas nih, produk emas rekan-rekan. Nah, dia akan bergerak hati-hati atau posisi bertahan atau mungkin akan mengalami sedikit penurunan menunggu ya klarifikasi Fed. Nah, ini contohnya kita bisa melihat sedikit pergerakan-pergerakan koreksi-koreksi. Nah, titik krusialnya ini ada pada pidato Powell, ya Jerome Powell, Bapak Jerome Powell pada tanggal 22 Agustus. Inilah yang menjadi trigger volatilitas besar di pasar. Ya, khususnya di mata uang US dollar dan emas. Jadi tentang aset-aset terkaitnya. Nah, kuncinya apa rekan-rekan? Sebagai traders, kuncinya adalah bagaimana kita merespons berdasarkan nada pidato, bukan hanya prediksi pasar. Jadi untuk resisten support dan sinyal yang ada, rekan-rekan tinggal bisa klik ya, install aja nanti master signal. Nah, jika belum punya nanti hubungin saya. Semoga informasi analisa ini bermanfaat. Disclaimer on rekan-rekan, agar tetap berhati-hati karena setiap transaksi pasti ada risiko. Jadi gunakan money management. Saya Maruli Tuasinambela, happy trading dan sukses selalu.